Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tentunya pembelajaran jarak jauh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung. Apa kabar adik-adik sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi kita pagi hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks dalam ceramah sebagaimana yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Materi kita hari ini adalah struktur teks ceramah. Saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Adik-adik sekalian, sebelum memulai pelajaran tentu kita harus memahami dulu apa yang harus kita hasilkan dari pembelajaran hari ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya seperti apa. Adik-adik, ketika ada kata-kata menganalisis, seperti ini, maka ujung-ujungnya nanti harus adik-adik bisa mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Tentunya materi kaitannya dengan struktur teks ceramah tersebut. Jadi sudah ingat atau masih ingat struktur teks ceramah? Tentu harus dipahami mana struktur ceramah dan mana struktur teks ceramah. Kalau struktur ceramah itu sudah tentu ada penceramah, ada audiennya, pendengarnya, ada materinya, materi ceramah seperti apa, dan media atau model atau metode dalam berceramah. Nah, struktur teks ceramah itulah yang kita akan kaji pada hari ini. Berikutnya ada kata-kata mengkonstruksi seperti ini, maka nanti adik-adik diharapkan mampu menyusun, menyunting dan menyampaikan hasil suntingan dari materi yang ada. Adik-adik sekalian, masih ingat untuk struktur teks ceramah? Struktur ceramah itu ada pendahuluannya, ada isi dan ada penutupnya. Ya betul. Jadi dalam ceramah sangat sederhana sekali struktur yang ada, pendahuluan, isi dan penutupnya. Baik, saya ulas sedikit kaitannya dengan pembukaan, isi dan penutup. Apa yang harus ada dalam pembukaan? Yaitu pengenalan isu yang mau disampaikan, masalah yang mau disampaikan. Tentunya harus melalui salam dulu. Kita menegur atau menyapa pembaca atau audien kalau secara langsung dengan topik-topik yang akan dibahas. Berikutnya diisi. Disinilah kita menyampaikan atau menulis argumen. Kalau dalam bentuk teks, menyampaikan ide dan gagasan kita disertai dengan fakta-fakta yang ada di dalam isi. Kemudian pada akhirnya nanti penutup, yaitu penegasan kembali terhadap apa-apa yang sudah disampaikan diisi, sehingga melengkapi pernyataan-pernyataan yang sudah kita sampaikan. Adik-adik, di sini ada sekian banyak yang bisa menjadikan topik, bisa kita jadikan topik dalam berceramah, entah itu pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa, bahkan minat halayak juga, minat masyarakat juga bisa kita gunakan sebagai pembelajaran dalam ceramah ataupun teks ceramah. Tapi pada hari ini tentunya teks ceramah. Lanjut adik-adik sekalian, jadi tugas adik-adik di rumah nanti membuat kelompok, kalaupun 20 orang, nanti dibagi 4 saja, 5 orang di rumah masing-masing, 5 orang insya Allah cukuplah untuk mendiskusikan bagaimana struktur ceramah, kemudian nanti tanya jawabnya dulu bagaimana. Nanti pada pertemuan berikutnya tanya jawab silakan menggunakan video penugasan, diskusinya seperti apa, kemudian penugasan dalam bentuk tertulis, kemudian dalam bentuk hasilnya nanti bisa disampaikan juga secara online. Berikutnya adik-adik sekalian, teknik penilaian seperti apa? Kalau penilaian sikap mungkin tidak secara langsung, tetapi bisa saya menilai melalui apa yang disajikan melalui video. Kemudian pengetahuan
Baik, berikutnya tentang teknik penilaian ya. Teknik penilaian yang saya akan gunakan untuk menilai adik-adik yang belajar di rumah. Tentunya untuk penilaian sikap, karena ini adalah pembelajaran jarak jauh, tentunya saya mengamati dari hasil kerja saja ya. Ya, karena tidak secara langsung, tetapi bisa secara langsung melalui online, tetapi tentunya melalui video ya. Selanjutnya penilaian pengetahuan untuk tes tertulis, penilaian keterampilan untuk unjuk kerja dan melalui praktik. Apa tugas adik-adik? Ya, membuat kelompok, berkelompok dan berdiskusi struktur teks tentang sikap berbahasa. Sikap berbahasa dari seorang penceramah yang tertuang dalam teks ceramah tersebut. Ya. Kemudian menjelaskan bagian yang merupakan tesis atau isi atau rangkaian argumen dan penegasan yang ada, ya, baik dari pendahuluan, kemudian isi dan penutupnya. Ya. Jadi dijelaskan seperti apa. Gitu. Kemudian dalam bentuk penilaian, ya, format penilaian seperti apa, ya, pembukaan, isi dan penutup itu, isi teks dalam pembukaan itu apa, kemudian isi dalam isi teks ceramah, kemudian penutupnya, penjelasannya perlu adik-adik sampaikan juga, kirim ke saya melalui online, ya. Nanti itu model salah satu model penilaian. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, adik-adik akan membaca laporan kerja kelompok di depan kelompok lain. Tentunya karena ini adalah melalui online, adik-adik membacakan hasil yang dikirim melalui media. Ya. Selanjutnya, ya, teks ceramah tersebut dicermati, disimak kembali secara berkelompok, mengidentifikasi kaidah-kaidah yang ada pada teks tersebut. Ya, topiknya apa, penceramahnya siapa, waktunya kapan. Ya, kaidah kebahasaan yang dimaksud adalah misalnya kata ganti orang pertama ada ndak, kata ganti orang kedua ada ndak, ya, kamu, kalian, ya, dan seterusnya. Kemudian kata sambung sebab akibat, akibatnya, oleh karena itu kata sambung eh, temporal misalnya yang menunjukkan kondisi hubungan waktu, juga bisa, misalnya sebelumnya, sesudahnya, setelah itu dan sebagainya. Kemudian kata-kata teknis yaitu kiat atau cara dan lain-lain juga perlu dicermati. Kata-kata mental kaitannya dengan rasa, misalnya sedih, gembira, menikmati dan lain-lain. Kemudian ada juga istilah kata-kata persuasif, yaitu yang bersifat mengajak atau mempengaruhi. Ya, itu dianalisis, diidentifikasi seperti apa. Adik-adik sekalian, kemudian penilaian tugas juga, ya, jangan dilupakan. Ya. Misalnya dalam teks ceramah itu apakah teksnya lengkap atau enggak. Nah, skornya nanti berapa? Ya, kalau dia baik, skornya dapat 5, kalau dia baik 4, kalau dia cukup 3, nah, kalau dia kurang 2 dan sangat kurang, ya 1. Nah, misalnya apakah terdapat uraian tentang struktur ceramah? Ada enggak uraiannya? Kalau ada penilaian Anda, kemudian saya melihatnya bagus, saya kasih skor yang bagus. Ya. Alasannya juga seperti apa? Alasnya Anda buat, ya, alasannya. Atau alasan yang di sini bisa jadi saya yang memberikan alasan penskoran seperti itu, ya. Kemudian nilai persekoran, skor perolehan itu dibagi skor maksimal kali 100, ya. Baik adik-adik, kita lanjut. Nah, kemudian dengan tugas berikutnya adalah mengidentifikasi teks ceramah dan mengerti struktur aspek bahasa ceramah seperti yang tadi. Kemudian yang intinya adalah merancang, ya, merancang teks ceramah dan memuat struktur dan aspek kebahasaan yang ada. Kemudian dipresentasikan di hadapan teman-temanmu, lalu dikirim ke saya. Ya, selamat bekerja. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.